Ramadan mengobati penyakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Penyakit hati penyebab dari kerusakan semua iman. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita ultimatum yang harus diperhatikan. Ala wa inna fil jasadil mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, maka semua jiwanya baik. Kalau dagingnya busuk, jiwanya juga busuk. Dan daging itu adalah segumpal hati atau hati yang berada dan dimiliki oleh setiap manusia. Teman-teman yang dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi hati menjadi tiga. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang dimiliki orang-orang yang beriman, selalu bersih dari penyakit hati. Qalbun salim inilah yang akan kita tuju. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua adalah qalbun marid, hati di mana tidak stabil, teman-teman. Kadang baik, kadang tidak. Kadang sakit, kadang sehat. Qalbun marid ini yang sering dimiliki oleh kebanyakan manusia karena dia berkutat di antara dosa, maksiat, dan pahala. Nah, yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Ini adalah kondisi yang lebih parah. Karena apa? Allah telah menutup hatinya. Allah telah mengunci hatinya. Sehingga hidayah tidak akan pernah menembus hati. Ramadan hadir sebagai obat penyembuh hati. Atau Ramadan hadir adalah sebagai pengikis penyakit hati. Karena Ramadan sendiri berfungsi di dalamnya penuh dengan aspek-aspek ibadah yang mengobati hati. Puasa adalah pengendalian yang akan mempengaruhi semua organ yang ada di dalam tubuh, termasuk adalah hati. Dan puasa sendiri bukan cuma menyehatkan fisik, tapi juga menyehatkan psikis. Inti dari Ramadan adalah iman kepada Allah. Dan kita tahu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika engkau berzikir kepada Allah, maka engkau tenang, hatimu sehat. Puasa yang kita lakukan bagian bentuk dari ketaatan perintah kepada Allah, dan puasa yang kita lakukan bagian dari zikir kepada Allah. Apalagi Ramadan, puasa yang sifatnya wajib, teman-teman. Dan kita tahu Al-Baqarah 183 telah menggariskan
titik berat dari Ramadan, titik berat dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kegiatan puasa yang kita lakukan, benefitnya, keuntungannya adalah takwa. Semakin dekat, semakin khusyuk, semakin istiqomah, semakin tenang, semakin senang. Itu kenapa setiap ibadah yang khusyuk dan diterima pasti akan membuat senang dan tenang. Ramadan yang hadir sebagai syahrul mubarak, puasa yang kita lakukan sebagai bentuk zikir dan ketaatan, itu akan menyembuhkan penyakit hati. Pada hakikatnya 5 perkara yang bisa menyembuhkan hati, 5 perkara yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Yang pertama adalah membaca Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Al-Isra 182, Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu hadir sebagai syifa, artinya obat untuk menyembuhkan penyakit hati. Yang kedua adalah salatul lail. Maka sebisa mungkin menjaga salat tarawih yang istiqomah di bulan Ramadan. Karena salat tarawih akan membuat pelakunya tenang, karena inti dari salat adalah berzikir kepada Allah. Yang ketiga, berkumpul dengan komunitas orang-orang yang baik. Sebab in ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Yang keempat, puasa sendiri. Dan yang kelima adalah berbanyak zikir di bulan Ramadan. Insya Allah hati kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.